Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa akan diberikan syafaat beliau, pertolongan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJD TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof Ya, Siat J? alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema pada kajian sore kali ini yaitu tentang hak-hak wanita yang tertalak. Untuk itu ini kajian sangat menarik, kajian yang dimana agar kita bisa menambahkan ilmu kita berkaitan dengan hak-hak wanita yang tertalak. Silakan nanti apabila para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa langsung via teleponnya saja di Radio Dais ya di 0246 746 352 dan bisa dilihat atau ditonton melalui web streamingnya FB Radio Dais. Oke baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun ada berada dan pemirsa dimanapun ada berada. Untuk itu langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu kami persilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian mengenai masalah hubungan laki-laki dan wanita, baik yang bersuami istri maupun yang setelah terjadinya perceraian. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, faslun fil mu'taddati ar-raj'iyati as-sukna wan nafaqatu. Inilah ada fasal, yaitu pasal mengenai wanita yang menjalankan iddah raj'i, menjalankan iddah raj'i, yang harus menjalankan iddah raj'i ya, itu mendapatkan hak as-sukna, tempat tinggal, wan nafaqata dan nafaqah. Nah, jadi sukna wan nafaqatu tepatnya begitu, tempat tinggal dan nafaqah. Raj'i itu kita sudah ketahui, yaitu tolak. Raj'i adalah tolak ketika yang tertalak, yaitu istri yang tertalak itu masih belum habis iddahnya. Jadi selama belum habis iddahnya, maka dia mendapatkan hak, yaitu nafkah maupun tempat tinggal, masih tetap berada di rumah suami. Ya, ini makan biasa, minum, tidur ya,
dan sebagainya. Tapi kalau sudah bain, walil baini as-sukna. Dan bagi wanita yang tertalak bain itu ada tempat tinggal dunan nafakoti, bukan nafkah. Illa antakuna hamilan, kecuali wanita tertalak itu dalam keadaan hamil. Ya, jadi kalau keadaan hamil maka dia mendapatkan semuanya, baik nafkah maupun tempat tinggal gitu. Al-mu'taddatu anwa'un, beberapa wanita yang beriddah itu macam-macam. Minha, sebagiannya adalah roj'iyah, wanita yang iddahnya riddah roj'i. Falahan nafaqatu wasukna bil ijma'i, maka bagi wanita tertalak roj'i ini secara ijma', ya, kesepakatan umat itu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Warwat Daruqutni fi hadits Fatimah binti Qaisin hina talaqa salasan annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al laha sukna wala nafaqah. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam riwayat dalam kasus Fatimah binti Qais. Ketika suaminya mentalak dia talak 3. Jadi ini bain kubro, ya. Bain kubro. Nah, maka dia itu tidak memperoleh hak penginapan dan juga tidak ada nafkah karena sudah bain. Waqala, dan Rasulullah bersabda, innaman nafaqatu wasukna liman tamlikur roj'ah. Nafkah dan tempat tinggal itu hanya diperuntukkan haknya bagi wanita yang masih memiliki roj'i, yaitu talak pertama dan kedua, atau kedua dia masih dalam keadaan iddah. Nah, itu. Jadi itu hadisnya riwayat wa kharajahu lin-Nasa'i aidon. Jadi wa kharajahu an-Nasa'i aidon. Jadi dikeluarkan oleh Nasa'i juga hadis ini. Wa fi riwayati Abi Dawud wala nafaqata laki. Nah, dan di dalam riwayat Abi Dawud Rasulullah bersabda, wala nafaqata laki. Tidak ada nafkah bagi kamu, ya. Bagi kamu perempuan, ya. Illa antakuni hamilan, kecuali kamu dalam keadaan hamil. Waladhi, dan hadis fi muslimin yang ada di dalam kitab Muslim berkata, Rasulullah berkata, la nafaqata laki wala sukna. Tidak ada nafkah untuk kamu dan tidak ada tempat tinggal. Wa kanat bainan hailan. Dan pada waktu itu hadis yang menceritakan tentang Fatimah binti Qais itu Fatimah binti Qais keadaannya tertalak 3 dan tidak hamil. Wa kanat bainan hailan, orang yang ditalak bain tapi hail, kebalikan dari hamil. Nah, jadi tidak dalam keadaan hamil. Wal mani'u min jatir zauji li'annahu yaqdiru ala izalatih. Wa li'anna ruj'iyata wa li'anna ruj'iyata zaujatun. Wal mani'u min jatir zauji li'annahu biqadri ala izalati.
biqadrin ala izalati. Walain raj'atin, dan karena roj'i itu istri masih dalam keadaan roj'i, dan yang dicegah dari sisi suami suami itu mampu menghilangkannya. Bagaimana tajibu an nafaqatu was sukna tajibu laha baqiyatu mu'nit tazawujati illa alatin tanzifi illa alatit tanzifi. Dan seperti halnya wajib nafkah dan tempat tinggal, wajib pula bagi dia jaminan hidup ya, biaya-biaya suami istri, kecuali adalah alat-alat kebersihan, wallahu alam bishawab. Nah itu, jadi ini kaitannya dengan roj'i Talak dan roj'i. bagaimana perbedaannya dengan bainlah kubro ya. Baik, alhamdulillah Prof Kiai, kajian yang sangat bagus, sangat bermakna bagi kaum Hawa khususnya, dan juga pada umumnya juga kaum Adam ya, karena harus mengetahui bagaimana cara rujuk setelah ketika dia melakukan perbuatan talak, baru ada masa-masanya. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, silakan yang mau bertanya ya di websitenya Radio Dais di 0821 336 70.000, atau bisa langsung saja via telepon dengan nomor 024 674 6352. Oke Prof, kita bincang-bincang Prof berkaitan dengan hak-hak wanita yang tertalak, baik itu talak roj'i maupun talak bain. Ini kadang biasanya ada yang nyeleneh itu ngelewah itu apa ya istilahnya, balilo, Prof. Aneh nggih. Ketika seorang istri itu ditalak dan dia itu bahkan talak bain ya, bahkan dia itu tidak mau keluar dari tempat tinggal sang suami, bahkan malah sang suaminya yang keluar dari tempat tinggal rumahnya itu. Nah, itu bagaimana Prof? Apakah itu terbalik atau boleh-boleh saja, atau gimana Prof itu Prof? Sebetulnya tidak boleh istri ya, untuk tetap bekas istri tetap tinggal di situ karena melanggar apa namanya, hak-hak orang lain. Karena bekas suami itu sudah orang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah dia menjalankan iddah, hak-haknya sudah diterima, kemudian iddahnya sudah selesai, dia harus keluar dari situ, dari rumah suami, kecuali ya, apabila memang rumah itu milik istri atau milik bersama, mungkin itu. Jadi kepercayaan mungkin apa namanya, istrinya menuntut ya, hak gono gini dan sebagainya. Ya. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kadang biasanya kalau mohon maaf Prof, banyak sih bukan menyalahkan di daerah pinggiran, tidak, tapi biasanya karena mereka kurang tahunya tentang proses masa iddah atau bagaimana cara rujuk kembali. Mereka kadang-kadang tidak melihat pemahaman tentang iddah, tapi ketika dia mau ya langsung rujuk kembali. Itu gimana Prof itu? Jadi begini, dilihat dari waktu. Waktu secara resmi dia ditalak dan menjalankan iddahnya. Jadi kalau dia tahu, dia harus tahu sendiri ya, sampai batas kapan dia iddah. Kalau selama dia itu masih dalam keadaan status iddah, maka dia itu bisa dirujuk oleh suami. Betul. Ya. Jadi tanpa akad baru, ya, itu sebetulnya hukumnya. Tanpa akad baru, kemudian jika suami kembali menyatakan rujuk kepada istrinya, maka rujuklah mereka. Sebetulnya gampang gitu prosesnya. Tapi karena sekarang di pengadilan dan tercatat, maka ya dia minta kepada pengadilan dia cepat rujuk. Baik. Ya. Baik Prof. Kadang mohon maaf Prof,
apakah dalam merujuk itu harus melalui layaknya perkawinan biasa awal kali, ataukah hanya sekedar dengan ucapan rujuk dan didampingi dari beberapa wali atau keluarga, atau gimana, Prof? Jadi rujuk itu tidak akad, tidak akad nikah baru, tidak. Jadi rujuk ya rujuk saja gitu. Ada yang mengatakan pakai saksi, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau pengadilan di Indonesia kan sudah diformalkan, jadi di dalam undang-undang diatur, ya, jadi mungkin ada saksi dan sebagainya. Dengan surat menyurat menandatangani. Karena ketika dia talak pun ada materialnya, material hukumnya. Iya. Baik, Prof, kita kembali di yang talak bain ini. Tadi beberapa pertanyaan berkaitan dengan talak roji ini, talak bain. Kalau semisal melanggar talak itu, artinya melanggar bahwa talak bain itu tidak bisa kembali kecuali ada syarat-syarat tertentu. Tapi syarat-syarat tertentu tidak dilakukan oleh, mohon maaf, kedua belah pihak langsung, karena dia mohon maaf suka, akhirnya dia pengen kembali lagi dan rujuk lagi. Itu hukumnya gimana, Prof? Ya kalau tidak tahu ya tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang berilmu atau ulama, kiai, ustadz ya. Kalau kamu tidak tahu hukum-hukumnya dan sebagainya. Jadi jangan menurut dirinya sendiri itu kalau dia tidak tahu maksudnya. Kalau tahu hukumnya kan otomatis dia mengikuti. Oh ini rujuk, ya, waktunya rujuk bisa. Kemudian ini sudah waktu rujuk habis, maka dia harus akad nikah baru, melamar seperti laki-laki lain gitu. Laki lain pun melamar bisa berhak sama dengan bekas suami itu gitu. Nah itu kalau tahu kan berarti dia harus mengikuti prosedurnya. Iya. Nah ini masalahnya beliau tidak tahu, tapi dia melanggar semua itu. Apakah terus, mohon maaf, Prof, kegiatan dalam berkeluarga itu, berumah tangga itu gimana, Prof? Apakah hukumnya, apakah itu sebagian, itu termasuk, mohon maaf, zina atau gimana itu? Ya, prosedurnya kan dijalani. Kalau dia tidak tahu prosedur tadi, ya kemudian terjadi hubungan lagi antara suami istri itu, maka penguasa yang harus mengatur, yang ya istilahnya coro kasari menangkap, karena melanggar hukum tadi. Betul. Baik, Prof, kita lanjut nanti setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung ke SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu
Adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM di kajian sore kali ini yang berkaitan dengan tema di kajian sore kali ini yaitu hak-hak istri yang tertalak. Silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, sekali lagi yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 0246746352. Oke, Prof, kita lanjut lagi sambil mendengar menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar serta pemirsa. Ini ada pertanyaan dari pendengar ini, Prof. Dari Bu Siti. Bu Siti dari Gendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya, istri meninggalkan suami lama sekali, apakah itu tertalak dengan sendirinya? Talak itu hak suami. J. Jadi selama suami tidak mentalak maka hubungan suami istri masih ada. Ya. Jadi kecuali mungkin suami mendapatkan kabar kematian istri atau suami mentalak. Jadi suami itu memiliki hak talak itu digunakan apa tidak, ya. Kemudian kalau tidak digunakan dia masih menunggu, ya menunggu terus gitu sampai istrinya jelas, jelas statusnya jelas. Jadi selama perempuan itu atau istri itu tidak ditalak, dia masih statusnya menjadi istri dari suami tersebut gitu loh. Ya gitu. Oke, lanjut tadi pertanyaan dari Bu Siti, Prof. Ketika ini kebalik, seandainya suaminya yang keluar dari rumah, ini tadi istrinya yang keluar dari rumah, ini suami yang keluar dari rumah, tiba-tiba ada kabar dan itu jelas terbukti, mungkin ada bukti dan sebagainya, suami itu menikah lagi. Terus sang istri minta ditalak dan rumah itu milik suami. Nah, terus apa yang harus dilakukan seorang istri tadi yang pertama tadi yang ditalak, hak-haknya bagaimana itu, Bro? Ya begini, jadi yang jelas bahwa suami itu di dalam Islam memiliki hak untuk kawin lagi atau dia boleh kawin lagi. Itu namanya kan poligami atau ta'adud. Ta'adud zaujat ya. Jadi dia kawin lagi. Ini memang ada perbedaan antara fikih dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Kalau fikih itu tidak disyaratkan adanya izin terhadap istri. Tapi kalau undang-undang ada izin kepada istrinya, ya. Jadi izin dengan tanda tangan dan sebagainya, mungkin didatangkan ke pengadilan. Ya. Tapi kalau tanpa izin, itu tentu suami harus kalau istrinya tidak terima, lalu mengadu kepada pengadilan, maka jadi perkara. Jadi perkara pengadilan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya,
Lalu bagaimana istri ketika ada suami yang katakanlah selingkuh gitu Iya, ya? iya. Dan terbukti benar memang. Terbukti. Iya, Nah, selingkuh itu kan maknanya bisa tanpa kawin iya. atau kawin tapi dengan siri dan sebagainya ya. Karena jelas-jelas istrinya tidak tahu. Iya, iya. Jadi kalau istri tidak tahu kan berarti tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004 yang Betul. tentang poligami itu. Iya, iya. Nah, ada syaratnya poligami itu, misalnya istri di samping izin dengan istri, istrinya sudah 10 tahun tidak memberikan keturunan ya. Yang ketiga istrinya tidak bisa melayani suami. Iya. Ya, selama beberapa tahun itu ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang untuk melindungi istri supaya tidak diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang. Betul. Dengan oleh suami. Gitu. Nah, lalu bagaimana istri bagi suami yang kawin lagi tersebut itu? Iya, iya. Itu tergantung pada istri. Jadi istri ini bisa melakukan khulu. Iya, betul. Khulu itu cerai gugat dengan membawa iwat. Ya. Iwat sekedarnya iwatnya itu. Semampunya. Ya, semampunya bisa 10, bisa kalau aturannya sih 10 dulu tuh. 10.000. 10.000 atau untuk ibadah sosial tuh ya. Iya, iya. Mungkin sekarang ya mungkin lebih lah 100 atau berapa. Iya, iya, iya. Nah, itu. Sementara dia tidak punya rumah, rumahnya rumah Suami itu iya. gitu loh. Dan dia sudah tidak nyaman di dalam kehidupan suami istri. Nggih. Ya. Tergantung pada dia. Kalau dia itu istri itu tidak terima, kemudian dia minta cerai ya cerai, dan dia konsekuensinya keluar dari rumah itu kan. Keluar dari rumah itu, kembali kepada orang tuanya. Gitu. Atau kalau suami itu memang memberikan rumah itu, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rumahnya dipakai karena diberikan, ya tidak masalah. Iya. Baik. Itu kalau talak bain, Prof ya. Itu terjadi pada talak bain. Kalau semisal itu masih dalam talak roj'i. Talak roj'i kan yang mentalak suami. Iya. Kalau yang mentalak suami kemudian masih dalam keadaan iddah, itu namanya talak raj'i. Kalau talak raj'i tadi dia punya hak di situ yaitu ya. tempat tinggal dan juga nafkah. Jadi mungkin masih ada uang bulanan. Iya. Harus dinafkahi selama masih dalam keadaan iddah. Nah, kalau bain ya dia tempat tinggal dan nafkah jika hamil. Ya. Itu Oke. aturannya. Baik Prof, terima kasih jawabannya sangat luas sekali dan insya Allah bisa dipahami oleh para pendengar dan pemirsa di sore kali ini. Ada lagi nih Prof dari Bu Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof izin bertanya, talak 3 kali karena emosi, Oh ya. lalu ingin rujuk lagi, itu gimana Prof? Kiai, terima kasih. Memang begini ya, talak itu untuk sekarang harus dilakukan di depan pengadilan. Jadi harus dilakukan di pengadilan ya, dan sudah diizinkan oleh hakim untuk menjatuhkan talak. Karena berbagai faktor ya, hakim sudah menasihati dan sebagainya, ya, tapi mereka tetap mau bercerai, ya. Maka cerainya itu berapa kali? Ya. Kalau cerainya 3 kali jelas bain kubro gitu. Iya. Nah, terus yang dimaksud tadi, kalau bainnya kubro ya dia langsung tidak menjadi haknya suami, tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Maksudnya tidak ada roj'i. Tidak ada roj'i. Hak roj'i tidak ada. Gitu. Kalau mereka ingin kembali lagi, maka
istri harus dikawini oleh orang lain dan sudah ngumpuli, sudah berhubungan. sudah berhubungan Yeah. suami istri. Nah, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya sedang marah. Ya, talak dalam keadaan marah. Keadaan Ya. marah. Ya, keadaan marah itu kan di luar pengadilan atau di dalam pengadilan? Iya, iya. Ya itu. Iya, iya, Kalau iya. di luar pengadilan itu marah-marah dengan mengatakan talak dan sebagainya, ini di dalam fikih sunnah dijelaskan di sana atau di kitab-kitab fikih ya, dikatakan bahwa marah itu ada beberapa tingkat. Ya. Tingkat pertama, marah masih sadar semua perkataannya dan masih sadar apa akibatnya. Iya, iya. Ini talak jadi seperti ini. Mm-mm. Yang kedua, talak yang karena marah dia mentalak istrinya itu, tapi masih menyadari akibatnya. Nah, itu masih tetap jadi. Iya. Tapi yang ketiga, talak yang tidak disadari, dia mengucapkan talak tiga, Iya, iya. ya, tapi tidak menyadari akibatnya. Nah, diulang-ulang kata-katanya. Iya, ya. iya, iya. Nah, itu dulu ada seorang sahabat yang kemudian dia menyesal, datang kepada Rasulullah, Rasulullah ya. mohon bagaimana ya Rasulullah. Rasulullah menghukumi dia talak 1. Nah, begitu. Tapi ulama-ulama lain melihatnya tetap talak 3 gitu. Ada seperti Imam Syafi'i kan. Nah, talaknya tetap talak 3. Tapi intinya itu kalau talaknya di luar Hakim pengadilan. di luar pengadilan, Iya. itu mungkin tidak diperhatikan oleh hakim. Yang hakim menganggap tidak terjadi talak ya. Oh gitu. Ya, Tapi secara syariahnya, secara fikihnya? ya, karena sudah diambil alih oleh hakim. Oh gitu. Diambil alih oleh hakim, itu namanya kan ijtihad. Ijtihadul qadhi ya. Ijtihadul qudhat ya. Ijtihadnya para hakim. Ya. Jadi untuk menghilangkan mafsadah dari rumah tangga, maka ada prinsip undang-undang perkawinan itu antara lain mempersulit terjadinya perceraian. Gitu. Ya ini asik ini Prof. Kalau semisal itu semua keputusan ada di pengadilan agama, terus bagaimana dengan fikihnya yang itu harus, yang artinya benar-benar itu ya harus ditaati fikihnya, entah itu pelaksanaannya di pengadilan sebagai hanya pencatatan gimana itu, terus gimana itu Prof itu? Ya, satu saya anjurkan pada kaum muslimin supaya mempelajari fikih ya, bahwa menjatuhkan talak itu tidak boleh di luar pengadilan, dia harus tahu. Maka dia setelah melalui prosedur yang ditetapkan oleh negara, maka itu termasuk atiullah wa atiur rasul. Iya. Jadi masuknya ke situ Prof. Ya, taatlah kepada Allah dan Al-Quran. Iya. Taatlah kepada Rasul as-sunnah. Wa ulil amri minkum adalah pemerintah. Ya, masuknya ke situ betul. Pemerintah itu yang mempertimbangkan mana yang maslahat rakyatnya. Oke. Nah ini ada lagi Mama Prof, karena belum ada lagi dari pendengar ini. Ya karena asiknya ini tadi. Kalau semisal biasanya, mohon maaf Prof, talak itu biasanya terjadi, biasanya ya artinya saya pernah mendengar atau ada curhatan, biasanya terjadi itu talak itu ketika terjadi pada saat marah. Tadi kembali lagi pada saat marah, apakah talak itu sah atau tidak? Karena dalam kondisi emosi yang sangat berat. Tadi kemudian tingkat yang terakhir yang tidak tahu akibatnya, tidak disadari akibatnya, sehingga talaknya tidak jadi. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaksadarannya. Ketidaksadaan. Gitu. Ada maghlub itu orang yang akalnya itu tertindas oleh
Iya, 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 iya. Oke, kalau semisal tadi sudah karena emosi tadi, terus pada waktu marah-marahan besar melakukan talak, terus beberapa saat kemudian dia baikan lagi, baikan lagi, terus dia mengatakan saya rujuk lagi. Ya Itu itulah akibatnya kalau ketidaksadaran tadi. ketidaksadaran, dan yang kedua adalah tidak adanya tidak adanya pengawasan hakim. Hmm. Ya, tidak ada pengawasan hakim. Jadi karena dia berbuat sendiri di luar pengadilan ya seperti itu. Talak, cerai, talak, cerai. Cerai kembali, talak kembali, talak kembali. Tanpa hukum kan repot gitu. Oke. Makanya perlu kajian. Iya betul. Ini penting sekali Prof kajian ini Prof. Perlu ngaji gitu. Iya, 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 iya. Untuk berumah tangga itu tahu hukum-hukum rumah tangga. Sejauh mana yang dapat mengakibatkan hukum yang nanti membahayakan diri sendiri. Kemarin kan sudah ada misalnya li'an, Ya, itu kan membahayakan sekali. Ya. Tidak bisa kumpul lagi itu Prof ya. Ya. Iya, iya, iya. Oke, oke Prof. Kalau tadi sekejap saja dalam artian setelah bertengkar melakukan talak karena emosi, habis itu beberapa saat lagi terus dia rujuk lagi. Lah ini yang terjadi ketika setelah pertengkaran ada talak. Kadang dua-duanya meninggalkan rumah bersama. Yang satu ke rumah orang tuanya sendiri, yang satu ke rumah orang tuanya sendiri. Batasannya itu apakah masa iddah itu dalam rujuk kembali, ataukah batasannya sesuai dengan tadi bain tadi? Itu nanti masuknya ke bab syikok. Syikok. Ya. Bab syikok. Syikok itu tidak ada penyelesaian tapi mereka marahan ya. Jadi sulit disatukan. Iya, iya. Maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Iya, iya. Utuslah hakam itu wasit atau utusan dari pihak istri dan utusan dari pihak suami, hakam dari pihak suami. Nah, mereka memusyawarahkan segalanya, ya. Tentu melihat apakah patut diteruskan atau tidak. Kalau diteruskan, patut diteruskan, maka terus nanti diselesaikan mereka. Hubungan rumah tangganya, masalah apa. Iya, iya. Diselesaikan masalah paham atau apa ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau tidak bisa diselesaikan, maka hakam dari suami itu berhak mentalak kepada hakam utusan dari istri. Oh, Ya. walinya yang berhak itu Prof? Bukan walinya, hakam tadi. Ya, hakam itu boleh wali, boleh siapa gitu. Oh, bisa ya itu Prof? Iya, bisa. Itu namanya kasus syikok di dalam fikih itu. Bisa. Nah, itu diatur apa tidak saya tidak tahu di undang-undang. Iya, 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 iya. Biasanya kan ada badan penasehat perkawinan. Iya, 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 iya. Kadang-kadang sulit mereka itu mempersatukan ya, talak, izin. Itu maka menjadi tinggi kan. Iya, angka iya. perceraian itu. Betul. Ya mungkin mohon maaf karena ketidaktahuan juga Prof sebenarnya persoalan antara rujuk kembali, dan kadang ada semisal satu kali talak dia langsung ke pengadilan. Pokoknya saya talak satu kali, tidak mau rujuk kembali. Nah, itu. Itu. Oke Prof, alhamdulillah karena kita sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah sekali kajian sore kali ini sangat apa ya istilahnya asik, dan mungkin nanti besok kita lanjut lagi dengan tema-tema yang masih ada kaitannya dengan ini ya Prof ya. Mudah-mudahan ini karena asik gini. Khulu. Oh iya ya. Baik.
agar kajian sore kali ini Prof menjadi kajian yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kajian yang berkah dan manfaat untuk kita semua. Minta doanya Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi na'man mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu min bagli jalli wajhika karim wa Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ya Allah, semoga Engkau curahkan rahmat kepada suami istri yang harmonis, Amin. yang baik, yang saling menghormati, Amin. yang menghindarkan percekcokan, menghindarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyinggung perasaan pasangan. Ya Allah, semoga mereka semua, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, Engkau jadikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh. Amin. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rizki kepada mereka yang melimpah, ya Allah. Amin. Sehingga mereka dapat ibadah kepadamu dengan tenang dan tentram, dapat memberi sedekah kepada keluarga, Amin. yang kerabat maupun yang jauh, dan tetangga-tetangga maupun orang-orang miskin fakir. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Baik, alhamdulillah kajian pada sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.